Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah, kembali kita pada siang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaan kita. Konsep hidup itu sederhana sesungguhnya. Engkau syukur, akan aku tambah, kata Allah. Kenapa terkadang kita sulit untuk bersyukur kepada Allah? Karena terlalu banyak syarat terkadang di pikiran dan hati kita. Padahal nikmat Allah itu sudah luar biasa banyak kepada kita. Dengan hadirnya kita hari ini di masjid yang mulia ini, dengan nafas yang masih ada di badan, itu sungguh sudah cukup alasan kita terus tetap bersyukur kepada Allah. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi Allah ini, untuk terus memperbaiki diri dengan harapan kita kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, dipanggil dengan panggilan yang amat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus berupaya mencontoh beliau agar kita terselamatkan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Beliau contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mudah-mudahan dengan mencontoh beliau, mengupayakan untuk terus mencontoh beliau, kita nanti di akhirat kelak ditempatkan di tempat yang terbaik pula. Amin ya rabbal alamin. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ayat yang dibacakan di awal tadi, Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Allah sangat tegas di sini bahwasannya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, termasuk diri kita, itu milik Allah. Maka segala bentuk urusan hendaknya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika kita diberi nikmat, agar jangan muncul sombong di dalam pikiran dan perasaan, maka perlu kita kembalikan juga kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang memberi ini, agar mudah syukurnya. Kemudian ketika diberi musibah yang mungkin dapat kita rasakan akhir-akhir ini, harus kita juga kembalikan kepada Allah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Mudah sabarnya. Maka ada sebuah nasihat dari Imam Syafi'i yang amat indah untuk kita renungkan. Apa kata Imam Syafi'i?
da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan hidha haqamal qada'u wala tajza' li nazilatil layali fama li hawaddisid dunya baqa'u. Biarkan hari-hari itu bertingkah, berbuat semaunya. Tingkah hari-hari, siang, malam, hujan, panas, sakit, sehat, dicaci, dipuji, semua itu adalah tingkahnya hari-hari. Itu tidak bisa kita kendalikan. Maka sebagai orang yang beriman, respon kita harus benar terhadap tingkah hari-hari itu. Mungkin belakangan ini hujan luar biasa, dan itu tidak mungkin kita kendalikan. Hanya Allah pemiliknya yang bisa mengendalikan itu. Maka berfokuslah kepada diri kita masing-masing, sesuatu yang bisa kita kendalikan. Watib nafsan, untuk menyikapi tingkah hari-hari itu, tenangkan dirimu, tegarkan dirimu, lapangkan hatimu. Idza hakamal qada'u, ketika takdir itu datang. Ketika takdir itu datang. Jadi ketenangan diri, ketenangan hati, ini adalah langkah awal untuk kita melakukan hal-hal, menyikapi berbagai macam persoalan kehidupan. Maka kita harus menekankan kepada diri, menjadikan tauhid sebagai solusi hidup, keterhubungan dengan Sang Pencipta itu, mengembalikan semua urusan kepada Allah. Ini adalah bentuk agar kita lebih siap menerima semua keadaan yang Allah berikan kepada kita. Dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, wala tajza' linazilatil layali, jangan gelisah dengan kegelapan malam. Karena apa? Malam pasti berlalu, akan terbit matahari. Malam pasti berlalu. Namun tentu kita perlu juga introspeksi diri, kenapa kegelapan diberikan kepada kita. Belajar kita dari kisah Nabi Yunus ketika dia ditelan di dalam perut ikan. 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan di dalam dasar lautan, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan dalam gelapnya malam. Ini menggambarkan himpitan masalah yang amat luar biasa. Bagaimana responnya Nabi Yunus? Dia tidak berupaya terlebih dahulu untuk keluar dari perut ikan, tetapi dia tetap menjaga hatinya terhubung dengan Sang Pencipta melalui doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memastikan keterhubungan hati kita dengan Sang Khalik ini adalah menjadi langkah awal untuk kita bisa mencapai solusi-solusi dalam kehidupan. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Imam Syafi'i tadi, fama li hawaddisid dunya baqa'u, karena sesuatu yang di dunia ini tidak akan pernah kekal dan abadi, pasti akan kita tinggalkan. Maka bagi saudara-saudara kita yang hari ini beberapa waktu yang lalu terkena bencana, mungkin kita yang hadir kali ini ada yang terdampak, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu gelisah. Kalau memang ini karena kelalaian kita, maka segeralah berbenah diri, seperti apa yang telah dilakukan Nabi Yunus ketika dihimpit masalah. Kegelapan malam, kegelapan dalam lautan, kegelapan dalam perut ikan. Respon awalnya adalah melakukan pengakuan kelalaian kepada Allah, kemudian mengakui keesaan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dari itu jamaah, pada kesempatan yang mulia ini kita simpulkan, menyikapi persoalan kehidupan ini, kita harus menjadikan tauhid sebagai solusi hidup. Agar apa? Agar kita tetap tegar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang Allah berikan.
Kalau memang kita lalai, kita mohon kepada Allah, rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Maka dari itu, memohonlah kita kepada Allah. Yang perlu kita pastikan adalah terkoneksinya hati dan pikiran terus kepada Allah. Hati ke Allah, fisik bergerak. Hati ke Allah, fisik bergerak. Mudah-mudahan tausiah zuhur kali ini bermanfaat untuk diri saya pribadi yang menyampaikan dan juga jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita terus memperbarui tauhid kita, memastikan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.